Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Tetangga saya jadi agnostik gegara ulah dari telolis. Tetangga saya ada seorang pria paruh baya bernama Suparjo. Jadi beliau ini jadi agnostik karena permasalahan sepele, karena ulah daripada telolis ya. Suparjo yang saya maksud di sini bukan nama sebenarnya ya. Ini hanya nama samaran. Dari namanya juga kelihatan beliau ini berasal dari orang Jawa ya. Dari namanya juga kelihatan, mukanya juga muka Jawa banget, perawakannya juga sangat Jawa banget, medok ya. Jadi bagaimana kronologinya Suparjo ini bisa menjadi agnostik? Kronologinya berawal dari Suparjo ini punya sahabat yang sangat kental, punya bestie yang sangat kental. Jadi bestinya ini bernama Christian. Dari namanya juga udah kelihatan ya. Christian ini orang Kristen ya. Walaupun mereka ini berbeda agama gitu, tapi mereka sangat toleransi. Mereka nggak peduli walaupun mereka beda agama. Suparjo ini beragama mayoritas di Konoha ya, sementara Christian beragama Kristen. Christian perawakannya seperti orang China, matanya cipit, tinggi, putih, ganteng ya. Jadi mereka ini sudah sahabat erat ya dari semenjak SMP. Bahkan ketika mereka sekolah, mereka satu bangku ya, saking eratnya. Mereka ini sudah menganggap bahwa mereka ini saudaraan, padahal mereka cuma sahabatan ya. Ya, kemana-mana bareng ya. Ya, pacaran juga bareng, main bareng, pokoknya mereka kemana-mana bareng, seia sekata, seperti saudara. Mereka ini sudah terbiasa curhat gitu, sudah tahu rahasia masing-masing, pokoknya sudah lama bersahabat ya. Jadi pada suatu hari ada sebuah kejadian yang bikin Suparjo ini terpukul, di mana Christian ini sedang melakukan ibadah. Sebenarnya Christian ini adalah orang yang sangat taat dalam beribadah. Kristen yang sangat taat ya. Tidak pernah yang namanya lewat ya atau melewatkan ibadah gereja. Enggak pernah bolong-bolong. Sama seperti Suparjo. Suparjo ini juga orang yang taat dalam beragama, rajin ibadah. Tidak pernah meragukan kebenaran daripada Tuhan ya. Tidak pernah mempertanyakan kebenaran daripada agamanya ya. Walaupun mereka ini berbeda agama, mereka tidak pernah yang namanya mengkafir-kafirkan gitu. Intoleransi, tidak pernah seperti itu. Mereka ini seperti saudara gitu, seia sekata. Mereka sangat punya kedewasaan dalam beragama ya. Namun ada momen di mana bikin Suparjo ini berpikir 180 derajat, di mana ketika Christian suatu ketika gereja pagi ya, seperti yang saya katakan tadi itu, beliau ini sangat ya, Christian ini sangat rajin ibadah. Namun naasnya saat Christian ini lagi gereja, ada kejadian yang sangat luar biasa, yaitu ada seorang telolis masuk ke gereja bawa bom dan duar. Seketika suasana di gereja itu mencekam ya, ada yang teriak, ada yang nangis gitu. Jumlah korban saat itu nggak terlalu banyak, kurang lebih 5 orang. Tapi salah satunya yang tewas saat itu adalah Christian. Sangat mengerikan kejadian itu ya. Ada seorang telolis masuk ke gereja bawa bom lalu duar ya. Dan saat itu juga bikin Suparjo berpikir keras tentang keberadaan Tuhan. Saat itu dia berpikir keras, kenapa ya Tuhan itu memperbolehkan telolis itu bawa bom ke rumah ibadah? Bukankah Tuhan itu maha kuasa? Bukankah Tuhan itu maha segalanya? Jadi saat itu Suparjo itu bertanya-tanya dalam pikirannya, kok bisa ya? Dia sangat terpukul ya, kehilangan temannya bernama Christian. Sangat terpukul banget. Dia sudah menganggap bahwa Christian inilah sebagai saudara kandungnya. Ya, dia seperti kehilangan keluarganya gitu. Sehingga saat itu dia ya
semenjak kehilangan sahabatnya, setelah sahabatnya dikubur ya, dia pulang ke rumah dan berpikir keras gitu, seperti orang yang linglung gitu. Tapi bukan gila ya, nggak sampai gila, linglung, dan sering merenung gitu, berpikir seperti seorang filsuf. Berpikir, kok bisa ya? Bukankah gereja itu rumah Tuhan? Kenapa Tuhan membiarkan teroris masuk ke rumahnya? Bukankah itu pekerjaan gampang bagi Tuhan? Tuhan menciptakan langit dan bumi itu 7 hari 7 malam. Itu bukan pekerjaan yang susah menurut Tuhan ya. Sedangkan bumi ini diciptakan 7 hari 7 malam dengan sekali petikan langsung jadi ya. Dengan segala isinya. 7 hari 7 malam loh alam semesta. Namun hal simple atau hal sederhana seperti ini ya, harusnya Tuhan itu, kalau Tuhan Maha Kuasa, Maha Bisa segalanya, mempengaruhi pikiran teroris itu untuk berubah pikiran ya. Bukan malah membiarkan seperti itu. Itu yang ada di pikiran Suparjo saat itu. Ya, berhari-hari dia memikirkan gitu. Kok bisa ya ada kejadian seperti itu? Maka semenjak saat itu dia berubah drastis, tidak pernah yang namanya ibadah lagi ya. Yang dulunya dia sangat soleh ya. Dia berubah drastis 180 derajat. Keluarganya juga bertanya-tanya gitu, kok bisa ya Suparjo ini berubah? Tapi keluarganya tidak terlalu mengekang karena keluarganya juga tahu bahwa dia sangat kehilangan sahabat bernama Christian. Sahabat dekatnya, sahabat karibnya, bestinya, satu-satunya teman curhatnya. Meninggal, tewas dengan sia-sia. Nah, semenjak kejadian itu dia berusaha meneliti gitu. Selama 10 tahun atau kurang lebih 15 tahun lebih dia meneliti ya tentang agama. Awalnya dia tidak mempertanyakan ya, apakah agamanya itu benar atau tidak, apakah Tuhan itu ada atau tidak ya, apakah sejarah agamanya itu dari dulu sampai sekarang benar atau tidak, apakah agama itu ciptaan Tuhan apa tidak. Enggak kepikiran dulu dia seperti itu. Sama seperti Kristen yang taat, tidak kepikiran kok sampai sejauh itu. Ya, semenjak kejadian itu Suparjo itu berpikir keras ya. Dia meneliti selama kurang lebih 15 tahun lamanya. Tahu apa penelitiannya? Dia membongkar gitu, meneliti penelitian yang sangat luar biasa, di luar Nurul. Sebelum saya jelaskan apa itu penelitiannya, disclaimer dulu ya. Ya, bagi sahabat yang nonton video ini, saya tidak menyuruh yang nonton video untuk jadi ateis atau agnostik atau untuk tidak beragama. Enggak. Saya hanya cerita gitu, curhat gitu, berdasarkan based on true story ya. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini yang keimanannya setipis tisu gitu, silahkan skip video ini. Yang tidak bisa berpikir secara rasional gitu ya, skip video ini. Nanti Anda tersesat ya di jalan yang benar. Fakta yang pertama misalnya, dia menemukan fakta, ada sekitar kurang lebih 10 ya fakta yang ditemukan selama 10 tahun ya. Fakta yang pertama misalnya, dia meneliti dan memahami ternyata, mohon maaf, teroris itu sebelum melakukan aksinya, sebelum bawa bom ke rumah ibadah, teroris itu ibadah dulu ya. Sebelum melakukan aksinya ternyata teroris itu melakukan ibadah. Ini hanya di Konoha ya, bukan di Indonesia ya. Ini hanya terjadi di Konoha, bukan di Indonesia. Jadi luar biasa ya ketika beliau menemukan gitu fakta yang mengejutkan. Ternyata teroris itu orang yang rajin ibadah, ternyata sangat taat dalam beragama juga ya. Bahkan saking taatnya nih, nah ini penting nih, saking taatnya teroris ini menganggap bahwa pemuka agama itu adalah Tuhan, ya seperti Tuhan gitu, seperti wakil Tuhan di dunia. Pemuka agama itu dianggap tidak punya salah, sehingga kalau ada pemuka agama misalnya yang iseng gitu atau memplesetkan ayat-ayat tertentu, ya mau mencari dalil gitu, biar ada orang menjadi teroris gitu, bisa aja. Bahkan konon katanya teroris ini korban daripada pemuka-pemuka agamanya gitu, yang menyuruh berjihad gitu. Jadi tanpa dia sadari, teroris ini tidak pernah berpikir bahwa
pemuka agama sendiri tidak mau melakukan jihad itu sendiri, ya, seperti bawa bom ke rumah ibadah, nggak pernah, selalu menyuruh orang lain, ya. Itu yang tidak disadari oleh para teroris ini, ya. Mohon maaf, teroris ini sebenarnya orang yang baik tapi bodoh gitu, baik tapi bodoh. Bayangkan coba, harusnya kan dia berpikir kritis, ya. Harusnya pemuka agama itu dong yang melakukan jihad. Kenapa harus nyuruh orang lain? Kan gitu kan harusnya. Cuman yang tidak disadari oleh teroris ini, dia berpikir bahwa pemuka agama itu adalah wakil Tuhan di dunia. Dia menganggap pemuka agama itu seperti Tuhan, harus disembah-sembah. Tidak ada perkataan yang salah. Tidak bisa dikritisi. Kalau pemuka agama ngomong A, dia akan melakukan A. Sehingga karena kebodohan daripada teroris ini, apa yang dilakukan pemuka agamanya? Apa yang disuruh? Kalau disuruh berjihad, berjihad. Di situ ternyata poinnya. Dia sudah menemukan, oh ternyata kenapa bisa ada teroris itu? Karena gitu ya. Suparjo ini meneliti sedalam itu ya. Ternyata teroris itu orang yang taat beragama sebenarnya, yang rajin ibadah, ya, mendalami kitab suci, ya, bahkan saking patuhnya dalam beragama, teroris ini menganggap bahwa pemuka agama itu seperti Tuhan, ya, saking patuhnya. Apapun yang dikatakan pemuka agama ini, mau berjihad kek, ya, mau bawa bom kek, bawa apa kek, dipatuhi, guys. Itu yang ditemukan fakta, ya, yang mengejutkan daripada Suparjo ini. Yang kedua misalnya, ternyata agama itu ciptaan manusia, bukan ciptaan Tuhan. Apa buktinya? Apa bukti yang paling kuat? Karena Tuhan tidak beragama, manusialah yang beragama. Ya, itu penelitian daripada Suparjo ini. Beliau ini mengkorek gitu. Sebelumnya dia tidak pernah meragukan agamanya gitu. Ya, setelah melakukan penelitian-penelitian ini, beliau ini jadi agnostik. Tapi disclaimer ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk jadi agnostik ya. Ini hanya cerita ya. Ya, saya tidak ada kepentingan untuk nyuruh yang nonton video untuk jadi agnostik, karena saya tidak cari umat juga ya. Selain itu, beliau ini juga menemukan bahwa Suparjo ini menemukan bahwa ternyata agama itu sudah disusupi oleh politik ya. Makanya ada istilah-istilah misalnya agama saya yang paling benar, agama lain sesat ya. Hanya kita yang punya sorga, agama lain enggak. Ini adalah bagian dari politik. Untuk apa? Untuk mempertahankan umat, biar umatnya tidak berpindah ke agama lain. Ya. Ini semacam politisasi atau agama politik. Beliau meneliti sampai sedalam itu ya. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini yang berpikiran sempit gitu, yang tidak bisa berpikir secara rasional gitu, yang biasa mengungkapkan kalimat-kalimat, sok tahu apa tentang agama, ngaji dulu sana. Silakan skip video ini ya, dengan sangat saya mengatakan, karena takutnya Anda nanti tersesat ya, tersesat di jalan yang benar. Fakta selanjutnya misalnya, ternyata agama itu hanya persoalan warisan ya, atau kelahiran. Artinya gini, kalau kita lahirnya di Vietnam bisa aja kita beragama Konghucu, kalau kita lahirnya di Eropa bisa kita jadi agnostik, kalau kita lahirnya di Arab kita bisa jadi agama Muslim, kalau kita lahirnya di Filipina kita bisa jadi beragama Katolik ya. Jadi agama itu persoalan kelahiran ya, bukan persoalan pilihan. Kita tidak pernah yang namanya memilih ya agama kita itu apa, nggak pernah. Biasanya yang memilih agama kita itu biasanya itu adalah raja-raja di zaman dulu ya. Contoh misalnya ada agama impor nih masuk ke Konoha misalnya. Jadi yang pertama disasar daripada agama impor ini, penyebaran agama ini biar cepat ya, cepat penyebarannya, rajanya biasanya. Kalau rajanya sudah menganut agama tertentu misalnya, pasti nanti masyarakat ikut-ikutan. Karena masyarakat zaman dulu ya di Konoha itu berpikir bahwa raja itu adalah titisan dewa. Apapun yang dianut oleh raja ini kita harus ikutin. Ya, begitu cara simpelnya, tekniknya menyebarkan agama di zaman dulu. Kalau nggak menggunakan pernikahan gitu ya, pemuka agama dari agama impor dijodohkan dengan raja gitu, bisa seperti itu, dijadikan istri keberapa gitu, bisa seperti itu tekniknya, caranya ya. Jadi ternyata penyebaran agama di Konoha itu zaman dulu itu tidak lepas dari intrik-intrik politik ya. Beliau meneliti hal seperti itu, sampai sejauh itu beliau meneliti.
Jadi fakta selanjutnya misalnya, beliau ini meneliti ternyata bisa aja konflik itu bersumber daripada agama itu sendiri. Ya. Karena apa? Karena banyak orang yang terlalu berlebihan dalam beragama itu malah jadi konflik gitu. Apa alasannya? Karena agama itu kan ada istilah egosentris kan. Misalnya nih, agama A mengatakan bahwa agama saya yang paling benar gitu, agama saya yang paling suci. Agama B juga seperti itu, nggak kalah ketinggalan misalnya. Agama saya yang punya sorga dan sebagainya, bla bla bla. Sehingga mereka ini akan gotok-gotokan. Dan paling parahnya, satu agama sekalipun beda aliran, hanya beda aliran, beda tafsir, bisa perang bertahun-tahun ya. Tapi hanya terjadi di Konoha ya, bukan di Indonesia. Ya. Fakta selanjutnya misalnya, ternyata tidak semua agama itu mengajarkan kebaikan, nggak semua. Ya, ini hanya agama di Konoha ya, bukan agama Indonesia ya. Saya tidak ada hubungan dengan agama Indonesia. Tidak semua agama itu mengajarkan kebaikan. Kalaupun ada seseorang itu baik dan beragama, bukan karena agamanya, tapi akhlaknya dari sononya sudah baik. Dasarnya atau karakternya sudah baik. Didikan keluarga biasanya. Bukan karena agamanya. Ada sih karena agamanya kita jadi baik, tapi persentasenya itu sangat kecil, 0,sekian%. Karena penelitiannya belum ada gitu. Jadi belum bisa dibantah kan. Fakta selanjutnya misalnya, orang yang terlalu fanatik dalam beragama itu biasanya suka berpihak pada agamanya. Walaupun ada ya yang seagama atau seiman dengannya melakukan kesalahan, tetap dibela mati-matian, tetap berpihak gitu, bahkan memberikan data sekalipun ya, mereka ini berpihak. Misalnya nih, kalau kita mengatakan 10 negara yang paling banyak kriminal di dunia misalnya ya, misalnya nih mereka akan mengatakan agama yang ada di Konoha ini ya, mayoritas di Konoha akan mengatakan 1, 2, sekian itu misalnya sampai 5 pasti dipilih agama lain gitu. Terus 6, 7, 8, 9, 10 itu misalnya berasal dari agamanya, mereka nggak memaparkan data itu, mereka menutupi gitu, mereka hanya menjabarkan sampai 6 gitu. Ya, karena apa? Karena mereka berpihak gitu, tidak jujur. Ya, itulah bahayanya kalau kita beragama tapi tidak jujur ya. Alasan selanjutnya misalnya, atau fakta selanjutnya misalnya, banyak ayat-ayat yang bisa dibersetkan atau dijadikan dalil untuk memerangi agama lain. Ya, saya tidak akan sebutkan di sini ayatnya. Ya, cari sendiri. Kalau misalnya ada yang maksa, mana ayatnya, biasanya saya akan komentar dengan kura-kura dalam perahu. Zaman sekarang Google udah ada coy, tinggal ketik aja. Ketik aja ayat-ayat yang menyuruh memerangi, ayat-ayat yang menyuruh untuk berjihad, ayat-ayat yang menyuruh untuk memusuhi agama lain gitu. Ayat-ayat yang bertujuan egosentris. Fakta selanjutnya misalnya, agama impor itu harus disinkronitas, kalau nggak bahaya. Jadi beliau ini menjabarkan dengan sangat jenius. Beliau mengatakan bahwa agama yang dari impor itu kan agamanya masih mentah ya, masih satu kesatuan dengan budaya yang ada di luar misalnya. Jadi kalau mau masuk ke Konoha itu harus menyesuaikan diri dengan lingkungan gitu. Jadi harus dipotong dulu gitu. Agama itu kan punya duri masing-masing ya, tanpa kita sadari. Ada durinya. Apa itu durinya? Ideologi agama itu sendiri yang sangat kompetitif. Makanya biasanya rata-rata agama impor itu kan mengatakan bahwa agama saya yang paling benar, agama lain sesat. Ini kan semacam ideologi yang harus dipotong. Ini semacam duri sebenarnya. Ini harus dipotong sebenarnya. Ibarat bunga nih, ya, ada durinya. Biar bunga ini bisa kita cium gitu, biar kita gunakan, durinya harus dipotong gitu. Tek, gitu. Jadi sama seperti agama juga. Kalau mau agama itu damai di Konoha, harus disinkronitas, sama seperti bunga tadi yang ada durinya. Harus dipotong dulu durinya, atau bisanya harus dibuang dulu bisanya. Biar apa? Biar sesuai dengan budaya kita ya. Kalau bisa dihilangkan ayat-ayat tentang kebencian ya. Selain itu, orang yang berlebihan dalam beragama itu tidak baik ya. Karena orang yang berlebihan dalam beragama itu biasanya merasa dirinya dekat
dengan yang Maha Kuasa. Kalau sudah merasa dekat dirinya dengan yang Maha Kuasa, maka ini akan merasa bahwa dirinya yang paling suci dan orang lain enggak. Dan inilah penyebabnya, salah satu penyebab bisa ada orang jadi teroris karena merasa bahwa dirinya paling suci, agama lain enggak, sehingga agama lain itu layak dimusnahkan. Sangat mengerikan memang, sangat mengerikan ya ideologi seperti ini. Selain itu, orang-orang yang mabuk kitab suci itu ternyata ada, dan itu tidak baik ya. Kalau kita semakin mendalami kitab suci itu, karena di kitab suci itu kan ada kisah-kisah seperti kisah perang gitu ya. Ada banyak-banyak ayat tentang kisah perang di kitab suci yang jadi kita tidak boleh gitu terlalu mendalami sebenarnya. Kenapa? Karena menurut Suparjo ini kitab suci itu hanya relevan di zamannya, bukan di zaman sekarang. Kalaupun zaman sekarang diterapkan harus kontekstual, bukan tekstual. Tapi warga Konoha kan kebanyakan beragama itu terlalu tekstual, sehingga banyak orang yang terpapar radikalisme. Menurut data dari BNPT, cek datanya nanti. Jumlah orang yang terpapar radikalisme di Konoha itu 33 juta orang ya. Fakta selanjutnya misalnya, biasanya orang yang berlebihan dalam beragama itu terlalu tekstual. Ya, seperti yang saya katakan tadi itu. Harus plek ketip plek gitu, seperti yang ada di kitab suci. Kitab suci ngomongnya A, harus diterapkan zaman sekarang A gitu. Padahal kan zamannya sudah berbeda, coy. Ya, daerahnya juga beda, budayanya juga beda. Bahkan kalau kita berpikir secara rasional, misalnya ini kitab suci itu diciptakan di abad ke-7, abad 6 atau abad pertama misalnya. Kalau kitab suci itu diciptakan di abad ke-7, mereka tidak akan bisa hidup seperti sebelum Masehi kan, seperti zaman dewa-dewi Yunani kan. Ya. Kalau di zaman itu, di zaman abad ke-7 misalnya mengatakan kita harus hidup seperti zaman dewa-dewi gitu. Zaman sebelum Masehi kan nggak relevan lagi kan. Sama seperti sekarang ini perumpamannya. Kalau zaman sekarang kita mengatakan kita harus hidup seperti di zaman abad pertama, abad kedua, abad ketiga. Sungguh tidak masuk akal ya. Harus terawang dulu gitu. Apakah dia orang berpendidikan atau tidak gitu. Biasanya orang yang berpendidikan itu yang punya intelektual yang sangat tinggi, yang cerdas itu lebih kontekstual ya, bukan tekstual ya. Fakta selanjutnya misalnya, jarang agama mengajarkan kejujuran. Iya, saya juga setuju dengan hal ini. Jarang banget. Bahkan kalau boleh jujur ya, agama itu mengajarkan kita untuk standar ganda. Ya, karena di satu ayat dikatakan kita harus berteman dengan suku ini gitu. Di sisi lain dikatakan, di ayat lain dikatakan, oh kita harus memerangi suku ini. Jadi sangat tidak objektif ya menurut saya pribadi. Tidak ada kejujuran, adanya standar ganda. Ya, berpihak, mengklaim ya. Selain itu, wahyu itu juga klaim sepihak. Kenapa? Karena setiap turun wahyu itu biasanya rata-ratanya itu di tempat sepi ya. Kalau nggak di atas gunung, di lembah, di kamar, di goa. Jadi ini semacam klaim sepihak ya. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Wahyu itu kan tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Wahyu itu kan tidak ilmiah ya. Jadi kemarin saya diskusi dengan teman saya ya, dengan agama yang martas di Konoha. Saya mengatakan, apakah wahyu itu ilmiah? Dia tidak bisa menjawab. Malah dia memberikan jawaban-jawaban yang tidak nyambung gitu. Karena dia tahu kalau saya mengatakan bahwa wahyu itu tidak ilmiah, maka agama saya batal dong. Tidak ilmiah. Kalau saya mengatakan bahwa saya memaksakan untuk jadi ilmiah wahyu itu, maka saya akan dicesar dengan pertanyaan-pertanyaan. Sehingga dia topik itu diganti gitu sama dia. Ya, bahas yang lain gitu. Jadi menurut saya dalam beragama juga nggak boleh seperti ini, harus jujur gitu. Ya. Jadi apa pesan moral yang kita tangkap dari video ini? Pesan moralnya adalah, jadi berhenti jadi teroris ya. Kalaupun di antara sahabat yang nonton video ini misalnya sudah terpapar radikalisme, berhentilah. Karena apa? Karena justru ya yang seiman dengan kita banyak jadi tidak percaya agama. Ya seperti Suparjo ini. Mungkin tujuan kita itu biar yang kita perangi, yang kita sasar itu, misalnya nih ada teroris ya pengen ngebom rumah ibadah orang lain. Kita berpikir biar masuk ke agama kita. No, mereka malah benci ke kita. Bahkan yang seagama dengan kita sekalipun,
makin benci dengan kita, makin benci dengan agama kita, makin mempertanyakan gitu. Yang awalnya tidak mempertanyakan, karena kejadian seperti ini jadi mempertanyakan. Ini kan impact-nya. Jadi kita harus bisa berpikir secara rasional ya. Kita harus mengambil pelajaran dari kisah daripada Suparjo ini. Ya. Oke, sekian video ini. Sebelum saya dihujat oleh orang-orang yang berlebihan dalam beragama atau orang yang terpapar radikalisme, saya akan pamit dan undur diri. Dan semua yang saya katakan di video ini hanya terjadi di Konoha ya, bukan di Indonesia ya. Cek nanti video saya sebelum komentar ya. Mari kita berdialektika dengan pemikiran-pemikiran yang rasional, dengan dialektika yang logis dan masuk akal. Jangan pernah menyerang pribadi ya. Kita berdebat secara publik. Saya Ray Konoha, salam rasional.